sistem tenaga 3 fasa ya, 225 kV. Ya, 50 megawatt ya, jadi bebannya 3 fasa ya. Kospinya 0,85 tertinggal dengan bintang. Resistansi saluran AC per fasa 0,2 ohm per kilometer. Dan reaktansinya 0,8 ohm per fasa per kilometer nih, per kilometer juga ini ya. Nah, panjang salurannya adalah 40 km. Nah, itulah tegangan dan arus pada ujung pengiriman, daya pada ujung pengiriman, regulasi tegangan dan efisiensi ya. Jadi tegangan itu di pembangkit harus menyesuaikan tegangan di beban ya. Karena setiap peralatan itu sudah ada ratingnya gitu, ratingnya ya. Misalkan lampu sekian watt, sekian volt gitu ya. Jadi pembangkit itu harus menyesuaikan tegangan di beban. Gitu. Jadi beban generator adalah gardu induk ya, gardu induk. Beban gardu induk adalah beban trafo adalah beban-beban di depannya gitu ya. Jadi ada permintaan beban di sini 50 megawatt, kosinus P sekian, tegangannya 220 kV. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Karena analisanya per fasa ya, jadi kita harus menganalisis per fasa. Jadi kita cari dulu impedansi per kilometer adalah Z sama dengan R tambah J XL 0,2 ditambah J 0,8 ohm per kilometer ya. Tadi diketahui ini 0,2 dan ini per kilometer. Maka impedansi totalnya adalah 0,2 ditambah J 0,8 ohm per kilometer dikali 40 km, maka impedansi totalnya adalah 8 tambah J 32 ya. Ini dalam kompleks. Kemudian dalam bentuk polar, bilangan polar ya. Nah, kita cari besarnya akar dari 8 ditambah 32 kuadrat, hasilnya adalah 32,985 dengan sudutnya tangen min 1 32 per 8 ya. Ini ya saya kira rangkaian listrik 1 2 sudah tahu ya. Nah, kemudian ini tadi impedansi ya, impedansi saluran. Kemudian kita harus cari tegangan terhadap netral ya. Jadi ini adalah tegangan line to line, tegangan line to line. Jadi 200 ini mengubah menjadi volt ya, kali 1000 ya. Jadi tegangan line terhadap netral 225 kali 1000 per akar 3 sama dengan 12290 dan seterusnya. Kemudian cos-P-nya adalah 0,85 atau sudutnya 31,78 derajat. Nah, kita cari arusnya IL, karena ini beban 3 fasa, IL sama dengan P per akar 3 PS kosinus ini kan gitu ya. Diperoleh arusnya sekian, tapi karena arus lagging katanya, maka ini harus sudutnya tertinggal min 3, kan ohm ini ampere ya, ampere nih, sorry. Nah, 150,941 dengan sudut 31 derajat ampere ya, kan ohm ini, sorry ya. Nah, dengan demikian dapat dituliskan bahwa arus pengiriman sama dengan arus beban 150,941 min 31 ampere. Maka tegangan pengiriman adalah PS sama dengan ya,
tegangan pengiriman sampingan PL ditambah I kali Z total dari saluran transmisi, ya. Ini tegangan PL sebagai referensi, ya, sebagai acuannya dengan sudut 0. Kemudian ini adalah arus, ini arus tadi. Kemudian ini adalah impedansi total, ya. Maka diperoleh tegangan sebesar ini. Bilangan kompleks. Besar tegangan adalah akar dari real dan imajiner. Peroleh sekian. Sehingga tegangan 3 fasa adalah akar 3 kali tegangan 3 fasa. Sudut faktor daya sumber adalah tangen min 1 dari imajiner dibagi real. Gitu. Imajinernya adalah ini, realnya adalah 13, 136 dan seterusnya. Diperoleh sudutnya 0,28. Sehingga daya pengiriman adalah akar 3 kali tegangan kali arus. Nah, ini yang harus perhatikan nih. Kenapa jadi 32, karena tadi sudut arusnya adalah 0,3179, ya. Jadi ditambah 0,32, 0,28 menjadi 32,0 sekian. Karena daya itu adalah perkalian antara kosinus yang mengapit tegangan dan arus. Jadi cos P itu adalah cos dari sudut yang mengapit antara tegangan dan arus. Nah, arus tadi, tegangan tadi, sudut dayanya positif, ya, 2, sekian derajat. Sementara arus tadi lagging ke bawah 31,79, sehingga beda fasa antara arus dan tegangan adalah fasa arus ditambah fasa tegangan tadi, ya, sehingga ketemunya 32,0 ini. Maka daya pengirimannya adalah 55,66 megawatt, ya. Regulasi tegangan adalah tegangan tanpa beban dikurangi berbeban sama dengan ini. Jadi tegangan tanpa beban adalah PS. PS adalah tegangan tanpa beban, ya. Akar 3 tadi ini adalah besarnya ini, kalau kita KP menjadi 2,37. 2,37 dikurangi 22,5 dibagi 2,5, ya, kali 100%, jadi 5,5%. Dari drop 3 itu 5,5%. Nah, maksimum 5%. Ini udah kelebihan nih, 0,5%. Sedangkan efisiensi adalah beban yang dikirim, berapa daya yang dikirim, yang diterima beban, berapa yang dikirim. Yang diterima adalah 50 megawatt, yang dikirim 55,66, sehingga efisiensinya 89,39. Ya. Oke, ada mau ditanyakan di sini saluran pendek? Saya izin bertanya sedikit. Ya. Tadi kan dijelaskan arus fasa sama arus lain itu leading. Terus di perhitungannya itu harus negatif. Itu kenapa harus negatifnya itu bingung, Pak. Gimana? Nah, itu atau gara-gara di grafiknya, di grafik apa AC yang sinusoidal itu harusnya itu ada di sumbu X negatif gitu atau gimana, Pak? Harusnya itu kan apa nih, ini PS, ya, ini
ya. Jadi tanpa ditambah beta IPS ini IL. Ya, sama dengan dak PS, sama dengan tadi ya. Value arus beban 31 9. Ini tadi harus tenayannya 0,2. Jadi definisi dari apa, dari daya itu ya, besar arus kali besar tegangan ya, coba saya kirim di apa ya, ini